Saya mau bertanya, saya baca kitab Wahyu itu penglihatan Yohanes yang ketika dia di dalam kerajaan surga begitu, dia melihat banyak orang yang menyembah. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kita kalau di surga itu cuma menyembah saja? Lalu kalau begitu apakah nggak boring? Soalnya kan kita diatur menyembah aja gitu. Nah terus Jadi maunya apa Pak? Bidadari kah? Ya, malam baik semua. Dapat dengar ini? Iya Pak. Ya silakan. Oke. Ini tadi bicara soal doa, yang doa Bapak kami tadi saya sempat dengar. Kan baru-baru ini ada terjadi penerjemahan baru ya, yang dari LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, yang TB Jilid 2, yang soal doa Bapak kami, yang dalam teks terakhirnya ada terjadi kontroversi, di mana Apa? Saya tidak bisa dengar suara kamu. Kalau keluar dari ini. yang dikuduskanlah namamu, diganti namamu telah dikuduskan. Habis itu ada juga yang menjadi kontroversi, Di mana diganti namamu telah dikuduskan? Di TB2 tetap dikuduskan namamu, nggak ada diganti itu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. nah saya itu lihat Namamu baru-baru di dikuduskanlah namamu tuh nggak beda makna. saya lihat itu baru-baru di Instagramnya LAI. Coba dibuka, terjadi kontroversi di situ. Yang Ya postingan- kalaupun itu diputar-putar, maknanya tetap sama bahwa nama Allah itu kudus kan. Itu hanya terjemahan, naskah aslinya tetap sama. tapi Karena kan terjemahan itu pasti ada loss in translation. Anda harus paham itu terjemahan. Nggak masalah. nggak masalah kalau maknanya itu kan maksudnya dikuduskan namamu dan telah dikuduskannya nama. Itu kan sama dengan telah terjadi dan yang akan terjadi. Tetap begitu sama. Ya, nama Allah itu kudus selama-lamanya. Tergantung kamu mengingatnya kapan. Masih mengingatnya, telah mengingatnya, atau akan mengingatnya. Itu doa itu subjektif. Jadi it depends on you. Kalau mau ingat terus-terusan silahkan. Mau nggak ingat berarti telah. Mau ingat terusan berarti akan begitu. Atau seingat sekarang berarti present. Itu nggak perlu dipermasalahin. Itu mau itu terjemahan kok. Oke, berarti hanya postingan itu yang membingungkan saya ini. Baik, terima kasih. Gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Silakan Mbak Bakti. Halo Mbak Bakti. Halo. Halo, malam. Ya, Sorry silakan, kepencet. Sorry kepencet Kak Elia, tolong diturunin. Oh, baterai aku udah ini. Ya, ini lama banget lagi. Kita kayaknya nanti akan berakhir ya, tapi kita naikin dulu beberapa orang lagi ya. Karena ini spesial dengan Agatha ya, dari udah nggak dari Palermo lagi ya, sudah dari Jepang. Tetangga Putin.
dari Rusia. Mantul, yang mantul nggak naik ya. Oke. Silakan Arek. Selamat Oke. malam. Selamat malam, terima kasih sudah diangkat, dimasukin. Saya mau bertanya, saya baca kitab Wahyu itu penglihatan Yohanes yang ketika dia di dalam kerajaan surga begitu, dia melihat banyak orang yang menyembah. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kita kalau di surga itu cuma menyembah saja? Lalu kalau begitu apakah nggak boring? Soalnya kan kita diatur menyembah aja gitu. Nah terus Jadi maunya apa Pak? Bidadari kah? Atau apa? ya nggak tahu itu menyembah kan sampai yang Pindah Tuhan. Cari Tuhan yang bisa main yang lain-lain gitu Pak. Lalu kalau begitu di surga sudah nggak ada free will lagi ya, maksudnya nggak ada free choice gitu maksudnya. Kalau misalkan ada, apakah itu nggak berbahaya? Nanti kita bisa berbuat dosa lagi. Oke, silakan Agatha. Apa sih di surga itu ngapain sih? Ya, silakan. Kenapa? Silakan jawab. Bagaimana dan ngapain di surga, tidak membosankankah? Bagaimana dengan free will di sana? Memang benar ya, di dalam Wahyu kan dikatakan ya, kita memuji nama Allah yang dan malam ya. Apakah kita masih punya free will? Ya, tetapi kita ini kan kondisinya, kita ini kan sudah seperti yang dikatakan di 1 Petrus 1 ayat 4 ya, kalau nggak salah ya, ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi gitu. Apakah yang ilahi itu, kan kita menjadi sama seperti Allah. Apakah Allah kita itu kawin? Ngewe, maaf ya, main congklak. Kan Yesus sendiri sudah mengatakan, kita di sorga nanti itu tidak ada lagi yang namanya kawin-mengawin. Tapi kita menyatu dengan Allah, menyatu di dalam kemuliaannya. Allah yang adalah kudus, nah kita itu menjadi kudus. Ingat ya, kita menjadi kudus, menjadi sama seperti Allah. Atau kita kenal dengan istilah teologisnya adalah mengalami yang namanya Teosis. apa namanya? Teosis. Saya lupa. Teosis. Ya betul. Ya kita berteosis gitu. Apakah tidak ada free will? Ada. Hanya di surga nanti itu nggak ada lagi yang namanya iblis, nggak ada lagi yang namanya dosa, nggak ada lagi yang namanya kematian, nggak ada lagi namanya kawin mengawin. Gitu loh. Jadi kita ini menjadi sama seperti Allah. Gitu. Coba. Berarti nggak ada lagi yang adalah gambar Allah. Kristus yang adalah role model dari manusia. Coba, Kristus itu seperti apa? Menikah tidak? Oke. Berarti kalau begitu, Ini kalau Anda mengatakan bosen, oke, ya udah, Anda berarti harus cobain di sorga yang sebelah. Enggak, lagi pula bosan itu kan kedagingan. Di surga mana ada kedagingan? oke. Kita sudah tidak memiliki lagi apa sih namanya, kodrat manusia yang hina ini loh. Karena di dalam Filipi 3 20-21 dikatakan ya, dan dari sana, sebab keluargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari sana kita menantikan Tuhan Yesus Kristus yang akan mengubahkan tubuh kita yang hina ini menjadi tubuh yang sama dengan Kristus. Jadi gambaran manusia itu sejak semula diciptakannya seperti Kristus. Oke. Perintah kepada Adam dan Hawa untuk kawin ya, untuk beranak cucu, supaya apa? Supaya banyak manusia ini, supaya banyak Allah itu memberikan kasih itu kepada manusia. Jadi perintah itu dilakukan Allah supaya apa? Supaya manusia itu berkuasa atas bumi. Gitu. Bukan untuk itu hal-hal yang bersifat duniawi. Kan disuruh kita menyalibkan kedagingan kita.